Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sebelum kita mulai, saya memohon izin kita untuk mendoakan sebentar salah satu dari tetangga kita, salah satu dari keluarga kita. Subuh tadi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ibu Yeni Rostina binti Haji Muhammad Zain. Yeni Rostina binti Haji Muhammad Zain. Tadi malam muntah-muntah, masuk minuman muntah, masuk makanan muntah, kemudian dibawa ke rumah sakit. 1 jam di rumah sakit. Menurut dokter tidak apa-apa, disuruh boleh pulang lagi, boleh pulang lagi, dan dikasih obat. Nanti dikasih makan obat di rumah. Itu habis isya sampai di rumah. Kejadian itu meninggalnya itu sekitar jam 3:30. Jadi pelajarannya bagi kita, dokter pun tidak bisa baca bahwa seseorang akan meninggal. Kan biasanya kalau dokter kalau melihat ini kemungkinan ini nggak bisa pak, ini harus dirawat, harus masuk ruang ini, kan gitu. Ini malah disuruh pulang. Artinya almarhumah memang ditakdirkan oleh Allah meninggal di rumah. Ya, kita hanya berdoa mudah-mudahan almarhumah diampuni segala dosa dan kesalahannya, diterima amal ibadahnya, ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang ditinggal pasti merasa kehilangan karena tidak mengalami sakit yang berlama-lama begitu. Biasanya kan orang siap menerima kenyataan itu kalau sakit berhari-hari, berminggu-minggu gitulah. Ya. Ini masih beraktivitas. Ya. Jadi mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, dan kita semua mudah-mudahan dapat menjadikan ini sebagai mau'izatil hasanah, sebagai nasihat bagi diri kita bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kita tinggal menunggu giliran. Kita berharap mudah-mudahan ketika giliran kita nanti kita dalam keadaan husnul khotimah. Ila hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Kita buka sama-sama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadabbur surat Yusuf kita terakhir sampai 65 baris pertama. Bu Ai, di depan aja. Ibu bisa di sini depan dikit biar jangan kejauhan. Alhamdulillah. Baik, kita masih meneruskan cerita tentang Yusuf alaihissalam.
Nabi Yusuf alaihissalam. Di ayat 65 awal surat Yusuf, surat ke-12 ayat 65. Pertemuan kemarin kita selesaikan ayat 64 dan 65-nya satu potong, ya. Walamma fatahu mata'ahum wajadu bidha'atahum ruddat ilaihim. Ini berkaitan dengan cerita ketika saudara-saudara Yusuf pulang dari Mesir, ya, untuk menyegarkan kembali, pulang dari Mesir, pergi ke Mesir untuk mencari bahan makanan dengan membawa alat tukar gitu. Nah, begitu mereka pulang dari Mesir, mereka membuka, kalau bahasa kita mungkin tas lah ya, membuka tas yang dibawa tadi. Walamma fatahu, dan ketika sudah sampai di rumah dan mereka telah membuka tas yang dibawa dari Mesir tadi, wajadu, mereka menemukan, mereka mendapati mata'ahum. Mata itu artinya, kemarin saya sudah sebutkan, alat tukar. Mata itu artinya alat tukar. Jadi kita datang ke Mesir membawa mata dengan harapan mata inilah yang akan menjadikan alat tukar ke kita. Wajadu bid'atahum ruddat ilaihim. Mereka mendapati alat tukar mereka dikembalikan kepada mereka. Jadi artinya, kalau bahasa kita sekarang, sembakonya dapat tapi uangnya dikembaliin. Untung dong, ya. Sampai situ bisa dipahami? Ya, 65 awal. Walamma fatahu, dan ketika mereka telah membuka mata'ahum, barang-barang bawaan mereka, wajadu bid'atahum ruddat ilaihim, mereka mendapati alat tukar mereka dikembalikan kepada mereka. Kita teruskan. Qalu, bismillahirrahmanirrahim. Setelah tadi tas mata itu tas tadi dibuka, ternyata alat tukar yang tadi dibawa ke Mesir dikembalikan lagi. Itu di awal ayat. Nah sekarang qalu, mereka berkata, siapa mereka di sini? Saudara-saudara Yusuf. Qalu, mereka berkata, saudara-saudara Yusuf, ya abana, wahai bapak kami. Siapa bapaknya? Yakub. Oke, di situ dulu nih supaya kita dapat alur ceritanya.
Qalu, mereka berkata, siapa merekanya? Saudara-saudara Yusuf yang tadi baru pulang dari Mesir untuk mengambil sesuatu dengan membawa alat tukar. Ya abana, wahai bapak kami, mana beri. Ini bahasanya begini. Ini kalau bahasa kitanya begini. Mana beri, apalagi yang kita inginkan? Karena dapat dua. Kalau ibarat orang berbelanja, dikasih uang, dikasih barang, itu belanja. Ini enggak, uangnya dikembalikan, barangnya kita dapat. Ini bahasanya. Mana beri, apalagi yang kita inginkan? Barang dapat, alat tukar yang kita bawa tadi ke Mesir dikembalikan ke kita. Berarti kita masih punya dong alat tukar. Bisa dipahami? Qalu, mereka berkata, saudara-saudara Yusuf berkata, ya abana, wahai bapak kami, mana beri, apalagi yang kita inginkan? Hazihi bidha'atuna. Ini saya keluarkan dulu. Bidha'ah. Ini bid'ah, ini juga sudah disebutkan sebelumnya. Ayat 65 ini. Bid'atahum. Di ayat awal, di awal ayat 65, bid'atahum. Ya. Jadi bid'ah ini ada tamar butoh kan? Tanda perempuan. Bid'ah tadi artinya apa? Alat penukar. Ya, alat tukar. Karena kalau mungkin kalau dalam kita sejarahnya di saat itu belum ada bentuk uang. Ya, transaksi pada masa lalu biasanya kan menggunakan alat tukar. Nah, alat tukar itu namanya bid'ah. Hazihi bid'atuna. Mengapa pakai hazihi? Karena di sini perempuan. Kalau laki-laki pakai haza. Kalau laki-laki pakai haza. Karena di sini perempuan, maka pakai hazihi. Artinya sama-sama ini. Haza, hazihi. Ini untuk laki. Ini untuk perempuan. Nah, yang perempuannya mana? Bid'ah, alat tukar tadi. Hazihi, ini bid'atuna, alat tukar kita. Ruddat juga sudah 2 kali. Di awal ayat 65 juga ada kata ruddat. Ini dari kata rodda, ya ruddu. Rodda ya ruddu artinya mengembalikan. Ketika diubah menjadi rudda artinya dikembalikan. Berarti ini madi majhul, bentuk lampau pasif. Rudda. Yuk coba lihat. Hazihi apa tadi? Ini bid'atuna, alat tukar kita, ruddat, telah dikembalikan ilaina, kepada kita atau kepada kami. Nah, di sini lebih tepatnya kita, karena saudara-saudara Yusuf tadi sedang berbicara bersama dengan Yakub. Jadi coba,
Kapan kita menerjemahkan kita, kapan menerjemahkan kami. Kita dan kami itu sama kan? Orang pertama jamak kan? Saya ulang. Qalu, mereka berkata, siapa merekanya? Saudara-saudara Yusuf. Apa kata saudara-saudara Yusuf ini? Ya abana, wahai bapak kami. Ini kan antara saudara Yusuf dengan bapaknya, ini kan berarti beda kan? Ini yang berbicara ke sini. Maka di sini ini tadi diartikan dengan kami. Kami itu ganti dari mereka. Ini kan tadi mereka di sini. Ya abana, wahai bapak kami, mana beri. Nah, kalau di sini sudah sama ini. Ini sudah satu. Di sini diartikan bukan kami lagi tapi kita. Coba pergeseran kata kami kemudian menjadi kita. Kalau di sini nggak lucu dong diartikan kita, karena dia termasuk di dalamnya ya Yakub. Ya abana, wahai bapak kami, mana beri, apalagi yang kita inginkan. Nah, berarti sudah melibatkan Yakub di sana, saudara-saudara Yusuf dan ayahnya ya Yakub. Ya mana beri, apalagi yang kita inginkan. Hadhihi bidha'atuna, alat tukar kita. Alat tukar kita ini ruddat, dikembalikan ilaina, kepada kita. Itu barangkali kalau bahasa kitanya untung 2 kali lipat itu. Ya. Belanjaannya, kalau ibaratnya belanjaannya dapat, uangnya dikembalikan. Itu 2 kali lipat keuntungannya. Kebayang nggak kira-kira? Di satu sisi kita kebayang betapa bahagianya saudara-saudara Yusuf ini. Artinya dengan uang tadi, dengan bidoah dikembalikan, dia masih punya peluang untuk pergi lagi. Nggak berpikir lagi nih nyari bidoah, nggak mikir lagi nyari duit sudah ada kok, tinggal diri kalau ketika butuh tinggal pergi. Faham sampai di situ? Kita baca. Qalu ya abana ma nabghi hadhihi bidha'atuna ruddat ilaina. Ini kalau dibaca berhenti di sini, nabghi jadinya bacanya apa? Nabgh kan? Tapi lebih enaknya kita lanjutkan saja biar tidak ada yang ini. Qalu ya abana ma nabghi hadhi, nabghi panjang, ma nabghi hadhi bidha'atuna ruddat ilaina. Sambil baca sambil ingat artinya. Paling tidak kita dapat 2 kata di sini. Pertama tadi bidha'atuna, kedua ruddat. Bidha'atuna ruddat. Qalu ya abana ma nabghi hadhihi bidha'atuna ruddat ilaina. Ini banyak 2 harokat ya. Ini 5, lu 2, 5, bana 2 harokat, ma 2 lagi.
hadhihi. Dua lagi. Bidha'atuna. Dua harokat lagi. Ruddat ilaina. Dikembalikan kepada kami. Yuk. Qalu ya abana ma nabghi hadhihi bidha'atuna ruddat ilaina. Yuk, 1, 2, 3. Oke. Tadi ya 5 harokat. Qalu ya abana ma nabghi hadhihi bidha'atuna ruddat ilaina. Lagi. Qalu ya abana ma nabghi hadhihi bidha'atuna ruddat ilaina. Hafal? Boleh dihapus? Bid'ah, apa tadi bid'ah? Alat tukar. Ruddat, dikembalikan. Hazihi, ini. Apa bedanya hazihi dengan haza? Haza untuk laki-laki, hazihi untuk perempuan. Ini Ahmad, bahasa Arabnya haza Ahmad. Ini Fatimah. Udah jago dah bahasa Arabnya. Iya? Gitu. Haza hazihi doang, modal haza hazihi. Yang ingat tadi artinya sama-sama ini. Bedanya kalau haza untuk laki, hazihi untuk perempuan. Nah, Pak Ustadz, saya kan tidak tahu mana kata-kata yang masuk ke laki-laki atau perempuan. Ya udah ibu nggak usah tahu dulu deh sementara. Lihat aja, kalau haza berarti sesudahnya pasti laki-laki. Kalau hazihi berarti sesudahnya pasti perempuan. Oh, berarti bid'ah itu perempuan dong. Dari mana tahu? Hazihi. Gitu enggak? Jadi kita belajarnya aktif. Belajarnya aktif, jangan membuat apa? Jangan dipusingkan oleh yang sesuatu yang kita belum tahu. Tandanya laki dan perempuan gimana, Pak Ustadz? Ntar, sabar. Yang jelas sekarang kalau ibu baca Quran ada haza, hazihi, ngehin. Coba ngehin. Oh, haza ini berarti laki-laki. Kalau hazihi ini berarti perempuan. Sampai di situ paham? Yuk kita ulang. Qalu ya abana ma nabghi hadhihi bidha'atuna ruddat ilaina. Sekali lagi sampai lancar. Qalu ya abana ma nabghi hadhihi bidha'atuna
ilaina. 1, 2, 3. Nah kan ini kan supaya kita dapat semuanya nih. Artinya kita dapat, bahasa Arabnya dikit-dikit dapat, bacaannya bagus, hafal, kan itu? Ya, supaya dapat. Jadi memang harus diulang-ulang. Memang terkesan ngaji tadabbur ini lama, segini aja sekian lama gitu. Tapi mudah-mudahan seluruhnya tadi dengan ikut tadabbur, lama-kelamaan tahsin kita jadi bagus. Mudah-mudahan dengan tadabbur hafalan kita nambah. Tadi saya sebutkan minggu lalu sebelumnya, niatkan apapun yang kita dapat di sini langsung nempel di sini. Ya, sayang sekali. Seminggu sekali dapat 1 ayat lumayan lah. Ya, sebulan dapat 4 ayat itu. Setahun berarti dapat 50 sekian ayat. Ya, selama ini karena nggak punya target, akhirnya bertahun-tahun tetap aja ayatnya nggak nambah-nambah. Qalu ya hadihi bidha'atuna ruddat ilaina. Sekali lagi, 1, 2, 3. Alhamdulillah. Faham nggak maksudnya? Dari qalu sampai ruddat ilaina, faham? Ini kan kalau kita bagi ada 2 cerita ini. Jadi kalau saya buat visualnya begini, ini tas yang tadi dibawa dari Mesir. Kita kalau bahasa sekarang membelilah. Karena di saat itu belum ada jual beli, namanya tukar menukar. Begitu dibuka tasnya, barang-barangnya dapat, oh ditemukan, loh ini kok dikembalikan? Apa yang dikembalikan tadi? Bid'ah. Bid'ah itu alat tukar. Begitu alat tukar dapat, ya abana, mana beri? Bapak, ayah, papa. Kita pengen mau apa lagi coba? Ini sudah ada di sini. Dapat 2 malah. Barangnya dapat, bid'ahnya balik. Hazihi bid'atuna ruddat ilaina. Ini alat tukar kita dikembalikan kepada kita. Fahim? Lanjut. Qalu wa namiru ahlana wa nahfazu akhana. Masih lanjutan yang tadi. Tapi lanjutan ini tidak akan kita fahami kalau yang tadi nggak jelas.